Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat GKPS TV, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini yang Tuhan berikan kepada kita dan sepanjang kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan memulai pekerjaan kita dan kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa memohon tuntunan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami jalani hidup kami mengandalkan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami sekarang bersedia menerima firman-Mu. Ajarlah kami untuk menerima firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Dan meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati sanubari kami. Dan biarlah kekuatan firman-Mu yang menuntun kami, membimbing kami, dan membawa kami kepada tujuan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Imamat, pasal 19 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Melalui teks ini kita diajar Tuhan dalam rangka membangun, menghayati, dan meneruskan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kita harus hidup di dalam kekudusan dengan Tuhan Allah. Hidup dalam kekudusan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Secara personal, kita diajar Tuhan untuk hidup secara pribadi dalam kekudusan dan hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain juga di dalam kekudusan. Relasi kita dengan Tuhan selalu di dalam kekudusan. Relasi kita dengan saudara-saudara kita juga dengan masyarakat, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita harus juga di dalam kekudusan. Kita mengingat pengakuan iman kita, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus. Persekutuan orang kudus. Nah, percaya kepada Tuhan, kepada anaknya Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus. Dan juga kehidupan kita terus dibangun, diwujud nyatakan dengan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Juga kehidupan kita dengan sesama harus dibangun dan dihayati, terus-menerus bertumbuh di dalam kehidupan yang kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, menghayati relasi yang kudus dengan Tuhan ialah kita selalu harus beriman kepadanya, menyembah kepadanya, memuliakan namanya, dan melakukan firman-Nya. Itulah maksudnya kehidupan dalam relasi yang kudus dengan Tuhan. Itu harus nyata, kita hayati dalam hidup kita. Kita wujud nyatakan dalam hidup kita. Bukan hanya itu. Kalau kita mengaku hidup dalam kekudusan dengan Tuhan Allah dan mewujud nyatakannya dalam hidup kita, kita juga harus mengaku dan mewujud nyatakannya dalam hidup pribadi kita. Juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikanlah hidup kita. Hidup dalam kekudusan dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita ambil contohnya, hidup dalam kekudusan dalam relasi anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Sebagai anak, hidup dalam kekudusan dengan orang tuanya ialah dia menghargai, menghormati orang tuanya. Itulah hidup kekudusan antara anak dengan orang tuanya. Kalau kita berbicara dengan hidup kita yang kudus dengan orang-orang lain, tentu kita juga akan menghargai kehidupan mereka. Memelihara kehidupan kita dengan mereka. Itulah arti kekudusan kita, hidup bersama-sama dengan mereka. Tidak ada niat kita berbuat yang jahat kepadanya. Dan tidak ada upaya kita berbuat jahat kepadanya. Karena itu, niat dan perbuatan kita selalu menghargai kehidupan mereka. Menghargai kehidupan kita dan menghargai kehidupan mereka. Dalam relasi yang berikut, setiap orang harus hidup dalam kekudusan dalam rangka relasi juga di dalam pernikahan. Karena itu, sebagai suami istri dalam kehidupan ini memelihara kehidupan suami istri di dalam kekudusan. Anak-anak muda yang bergaul sesamanya juga menjaga kehidupan yang kudus sebagai kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Di sana tidak ada perselingkuhan. Perselingkuhan batin dan perselingkuhan perbuatan. Itu juga lah artinya hidup kudus dengan orang lain. Tidak ada niat kita untuk merugikan orang lain. Karena itu tidak ada niat dan perlakuan untuk mencuri. Itulah maksudnya hidup kekudusan tidak merugikan orang lain. Coba kita bayangkan dalam kehidupan kita ini. Di mass media kita begitu gamblang, transparan, terlihat bahwa banyak korupsi. Korupsi itu artinya juga mencuri. Padahal kita diajari Tuhan untuk hidup kudus, menghargai kehidupan orang lain, menghargai harta orang lain, menghargai hak orang lain. Kalau kita berhubungan satu sama lain, menjaga hidup yang kudus dan memelihara hidup kekudusan melalui ungkapan-ungkapan verbal kita, melalui ungkapan-ungkapan yang kita ucapkan, kita tidak akan melakukan dusta kepada orang lain. Kita akan menjaga kehidupan yang akan selalu menyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, menjaga kekudusan hati kita, dilarang hidup loba dan tamak. Kalau kita hidup sesuai dengan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kekudusan pribadi kita untuk tidak loba dan tamak. Mari kita lihat kehidupan yang seperti itu. Hidup dengan Tuhan Allah, relasi dengan Tuhan Allah di dalam kekudusan. Dengan iman kita kepadanya. Tidak ada pemberhalaan dalam hidup ini. Hidup dengan saudara-saudara kita dalam kehidupan ini juga kita selalu wujud nyatakan dengan baik. Saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu barangkali patut juga kita hayati hidup kudus yang disebutkan oleh Tuhan di sini melalui nyanyian yang akan saya nyanyikan sebentar untuk kembali mengingatkan kita hidup kudus dengan Tuhan Allah dan dengan sesama kita. Begini lagu itu, mungkin suara saya tidak begitu cantik, tapi saya akan nyanyikan lagu ini. Dari Kidung Jemaat nomor 2. Suci, suci, suci,
Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Marilah kita hidup kudus memuliakan Allah, dan hidup kudus dengan tengah pergaulan kita dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau menyatakan bahwa dirimu kudus dalam hidup kami. Dan Engkau panggil kami. Dalam relasi kami dengan Engkau selalu menguduskan namamu. Karena kami percaya Tuhanlah Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang memberikan kehidupan kudus kepada kami. Engkau juga memanggil kami untuk hidup kudus di dalam diri kami dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam perjalanan hidup kami. Ya Bapa di surga, tolonglah kami. Kuatkanlah kami. Menangkanlah kami dalam perjuangan kami untuk mewujud nyatakan kehidupan yang kudus di hadapan-Mu dan di tengah-tengah pergaulan hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan selalu menguduskan kami. Dan kami mau mewujud nyatakan kehidupan yang benar di hadapan-Mu dengan hidup kudus. Berkati semua jemaat-Mu hari ini yang menjalani kehidupan mereka. Karena Tuhan yang memberikan kehidupan ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena perjalanan hidup ini juga Engkau yang menuntun kami, membimbing kami, dan menghantar kami kepada tujuan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
KPS TV.